Selamat pagi Bu Sri, perkenalkan saya Konstantin Desmario dari kelas 10 4 nomor 6. Pada kesempatan kali ini saya mau melaksanakan ujian lisan sejarah itu tentang teori masuknya kedatangan bangsa Islam dan kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Pertanyaan pertama itu adalah jelaskan tentang teori Gujarat. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh Jean-Pierre Napel. Dia mengatakan bahwa agama Islam yang di Indonesia itu datangkan dari Gujarat. Gujarat itu ada di India. Nah, kenapa India? Karena sejak dahulu Indonesia dulu Nusantara dengan India sudah memiliki hubungan dagang yang cukup baik. Nah, kemudian dia juga bilang bahwa orang-orang Islam yang dari Gujarat itu awal-awalnya adalah pedagang Arab yang singgah ke Gujarat, menyebarkan agama di Gujarat. Kemudian orang-orang Gujarat yang sudah memeluk Islam pergi ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Nah, tapi kemudian ada ahli sejarah dari Belanda namanya Christian Nukurgronje. Dia mengatakan bahwa sebenarnya agama Islam yang di Indonesia itu didatangkan oleh orang Gujarat tanpa adanya urusan atau campur tangan dari bangsa Arab, karena dia mengatakan itu disebutnya Orientalis Barat. Orientalis Barat itu adalah dampak dari perang salib yang berketerusan antara bangsa Eropa melawan bangsa Asia yang beragama Islam. Nah, kemudian ada lagi orang namanya Jean-Pierre Mokete. Dia mengatakan bahwa benar kalau Islam itu berasal dari Gujarat karena adanya kesamaan batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Sumatera dengan batu nisan yang ada di India. Kemudian pertanyaan kedua adalah jelaskan tentang teori Persia. Teori Persia dicetuskan oleh Husain Joyodiningrat. Dia mengatakan bahwa agama Islam yang di Indonesia itu didatangkan dari Persia karena adanya kesamaan budaya. Kalau bangsa Persia merayakan 10 Syarif 10 Muharram. Nah, ada juga yang mirip dengan yang di Indonesia, di Sumatera Barat sama di Bengkulu, namanya Tabot. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah. Raden Fatah adalah anak dari Brawijaya kelima dengan Putri Campa dari Cina. Demak awalnya merupakan suatu bagian dari Kerajaan Majapahit, tapi kemudian berkembang menjadi raja. Silsilah raja dalam Kerajaan Demak antara lain Raden Fatah, raja pertama dan pendiri Kerajaan Demak, mempunyai dua anak. Nggak cuma dua anak, ada banyak. Salah duanya itu ada Adipati Unus dan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono diangkat jadi raja kedua karena jasanya untuk membantu melawan Portugis di Malaka di Laut Utara, yang kemudian dia mendapat gelar Pangeran Sabranglor. Dan kemudian setelah itu kekuasaannya dialihkan kepada adiknya Sultan Trenggono. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Trenggono mencapai kejayaannya, Kerajaan Demak berkembang pesat. Kemudian setelah itu raja keempatnya itu yaitu Joko Tingkir. Nah, pada masa pemerintahan Joko Tingkir, Kerajaan Demak ibu kotanya pindah dari utara, dari Demak ke selatan, yaitu ke Pajang, Pajang itu Surakarta yang sekarang. Nah, setelah sepeninggalnya Joko Tingkir, Kerajaan Demak menjadi kacau karena perebutan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan Kerajaan Demak runtuh sekitar abad ke-16 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Kerajaan Demak di Pulau Jawa, agama Islam itu berkembang pesat karena berkat dari Wali Songo. Wali Songo itu adalah orang terpercaya yang dipercaya raja untuk menyebarkan agama Islam. Nah, Wali Songo ini mendapatkan gelar Sunan. Sunan artinya orang yang mulia, yang tersohor. Nah, Sunan Wali Songo itu ada 9. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Muria, Bonang, Derajat, Giri, Gunung Jati, Kalijogo. Nah, dari salah 3 yang untuk mewartakan agama Islam itu ada Sultan Kudus. Dia mewartakan agama Islam dengan cara tasawuf, yaitu tasawuf itu mencoba untuk beradaptasi dengan kebudayaan yang ada. Contohnya ada
Masjid Kudus di pintu depannya itu pakai gapura khas Hindu Buddha. Terus ada piring ornamen Cina, piring campak juga. Terus ada itu aturan untuk melarang penyembelihan sapi, karena menurut ajaran Hindu sapi itu dilarang untuk disembelih karena dapat dikatakan dalam ajaran Hindu itu sapi titisan dewa. Kemudian ada Sunan Kalijogo. Kalijogo itu diambil dari kata kali dan jogo, tetapi artinya bukan menjaga kali. Nah, Sunan Kalijogo itu dia bertapa di sungai. Nah, kemudian ada yang ketiga itu yang saya tahu, ada Sunan Gunung Jati. Nama aslinya Syarif Hidayatullah. Dia membantu Fathahillah untuk melawan bangsa Eropa di Banten, yang kemudian mereka di sana membangun Kesultanan Banten, seingat saya. Sekian penjelasan ulangan lisan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih.